Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Pada mata kuliah media sosial Roy kali ini, nah di sini saya akan membahas ya bagaimana kita dapat menciptakan praktik pengukuran untuk program media sosial teman-teman. Nah, tentunya pengukuran di sini dilakukan untuk apa? Ya, itu untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari program media sosial teman-teman ya dalam memasarkan produk ya atau membangun citra perusahaannya. Sudah efektif belum? Sudah sesuai dengan tujuan bisnis atau belum? Ya. Nah, di sini teman-teman ya tentunya dalam menciptakan praktik pengukuran media sosial. Nah, di sini ya jadi kita harus bisa mengaitkan antara program media sosial dengan tujuan bisnis ya. Karena ini sangat penting, teman-teman. Nah, kenapa? Karena apabila istilahnya teman-teman menjalankan atau melakukan praktik marketing menggunakan sosial media, kalau misalkan teman-teman tidak terintegrasi, tidak sesuai dengan tujuan bisnis, nah itu nanti program-program yang teman-teman lakukan, nah itu di luar koridor dari tujuan bisnis. Ya, jadi bisa meluas, nanti tujuan bisnis teman-teman itu tidak tercapai. Nah, makanya ini perlu adanya integrasi ya antara program media sosial dengan tujuan bisnis ya. Di sini yang pertama adalah tujuan bisnis ya, itu memberi tujuan bagi program media sosial. Nah, kemudian yang kedua ya alasannya adalah tujuan bisnis memberi momentum bagi program media sosial. Nah, kemudian ya tujuan bisnis ya, itu mampu membuat semua orang yang terlibat dengan program media sosial itu dapat bertanggung jawab pada seluruh organisasi. Ya, dan yang terakhir, pengukuran program media sosial yang memadai memberi manajer informasi dan wawasan yang tepat waktu mengenai bagian mana dari program yang berhasil dan tidak. Nah, nanti ini perlu dilakukan evaluasi, perbaikan sampai tujuan bisnis itu dapat tercapai, teman-teman. Nah, di sini ada 4 elemen, 4 faktor atau 4 pilar praktik pengukuran ya kinerja media sosial. Nah, ada pengawasan, ya, kemudian pengukuran, analisis, dan pelaporan. Jadi keempatnya ini dapat menghubungkan observasi, kemudian pengumpulan data, pengembangan wawasan, dan konversi data menjadi intelijen bisnis. Nah, yang pertama ya itu pengawasan. Jadi pengawasan merupakan aktivitas mendengarkan dengan tujuan dan bersifat berdiri sendiri, bukan untuk dijadikan mengukur apapun ya. Karena pengawasan di sini ya itu untuk menyortir data tetapi tidak untuk mengukurnya. Nah, jadi misalkan teman-teman ada banyak data dari program media sosial yang teman-teman lakukan ya, misalkan ada data peningkatan jumlah followers, like, dan lain sebagainya. Kemudian ada data penjualan dari program media sosial. Mana kita pilih, kita sortir. Tapi teman-teman tidak untuk mengukurnya. Ya, jadi kita awasi. Ya, data-data tersebut kita sortir, kita pilih sesuai mana istilahnya yang dapat mampu mencapai tujuan bisnis itu. Nah, kemudian yang kedua baru pengukuran. Ya, jadi pengukuran itu dari data-data yang sudah tersortir, yang sudah dipilih, ya, baru teman-teman ukur, teman-teman hitung, ya, secara sistematis. Ya, ada 2 aturan dari pengukuran ini. Yang pertama, teman-teman dalam melakukan pengukuran itu harus teliti. Ya, dan yang kedua, ukurlah hal yang penting. Nah, harus teliti ini bagaimana? Ya, jadi teman-teman dalam melakukan perhitungan ya, pengukuran dari data-data itu, nah kalau bisa kita minimalisir kesalahan.
Untuk apa? Kalau misalkan datanya sudah diukur dengan tepat, otomatis pengambilan keputusan, nah itu juga relevan. Jadi nggak salah. Kalau misalkan pengukurannya salah, otomatis teman-teman dalam pengambilan keputusan perbaikan nanti bisa salah. Gitu. Nanti ujung-ujungnya teman-teman nggak bisa untuk mencapai tujuan bisnis tersebut, untuk mencapai program sosial media ya, terutama untuk dalam peningkatan penjualan maupun peningkatan engagement. Ya. Jadi teman-teman dalam mengukur sosial media dari data-data tersebut yang sudah disortir, nah kalau bisa kurangi kesalahan dalam menghitung. Ya. Kemudian ukurlah hal yang penting, yaitu dari sortir yang penting-penting saja itu yang mana. Nggak semuanya itu kita ukur, nggak semuanya itu kita uji, nggak semuanya kita hitung, tapi sesuai dengan apa dari tujuan bisnis tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada analisis. Jadi setelah diukur datanya, nah kemudian data tersebut kita analisis, ya, kita telaah, ya. Nah, jadi analisis ini merupakan interpretasi data setelah data diukur dan dikuantifikasi dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan. Ya, jadi bagaimana data ini, ya? Apakah istilahnya program media sosial yang sudah kita lakukan, ya misalkan selama 1 semester, ya kemudian dari hasil pengukuran tersebut sudah sesuai dengan tujuan bisnis atau belum. Nah kemudian kita laporkan teman-teman. Nah pelaporan ini bukan hanya data tetapi wawasan yang relevan yang dapat ditindaklanjuti dalam konteks yang benar. Ya, jadi ini sangat membantu dalam memberikan hasil internal yang akan bermanfaat bagi tujuan bisnis. Ya, setelah teman-teman analisis, kemudian hasil analisis tersebut kita laporkan, ya nanti bagaimana perspektif manajer atasan kita, ya bagaimana strategi-strategi selanjutnya untuk perbaikan-perbaikan, tentunya agar program sosial media yang sudah kita lakukan, nah itu sesuai dengan tujuan bisnis, ya sehingga tujuan dapat tercapai dan kinerja dari sosial media tersebut efektif dan efisien. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.